Ibu Bapak Guru yang saya hormati, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih karena telah bersedia meluangkan waktu pada siang hari di cuaca yang cukup terik dan panas ya, untuk menghadiri acara diseminasi modul 1.4 membangun budaya positif di sekolah dengan keyakinan kelas. Nah, diseminasi ini merupakan salah satu mungkin aksi nyata yang harus saya lakukan sebagai salah satu tugas untuk memenuhi modul 1.4, di mana di sini saya insya Allah akan mengimbaskan materi yang saya pelajari. Jadi sebenarnya yang sudah saya pelajari ini ada kurang lebih 4 modul di program guru penggerak. Nah, hanya yang kebetulan yang dijadikan aksi nyata bagi saya itu adalah di modul 1.4. Program guru penggerak ini sudah saya mulai sejak bulan Oktober kalau tidak salah, 22 Oktober. Itu berlangsung hingga kurang lebih sekitar bulan Juni sampai Juli. Ya. Jadi di sana sebenarnya memang ada 10 modul. Submodul hanya saja terbagi menjadi 3 modul utama, 3 paket modul yang harus saya selesaikan. Nah, kebetulan ini alhamdulillah setelah kurang lebih 2-3 bulan kemarin saya telah menyelesaikan kurang lebih 4 modul yang ada di dalam paket modul 1 dan harus saya diseminasikan mungkin insya Allah supaya bermanfaat untuk kita semua. Jadi materi yang telah saya peroleh, materi yang telah saya dapat bukan hanya bagi diri saya sendiri, dan saya harapkan mudah-mudahan bisa membawa perubahan dan kemajuan bagi sekolah tercinta kita. Nah, terlebih dahulu saya akan perkenalkan, ini ada dua orang hebat yang telah mendampingi saya selama dalam program guru penggerak. Ada Bapak Fasilitator yaitu Bapak Dr. Cep Unang Wardaya MSI, kemudian didampingi oleh pengajar praktik yaitu Bapak Andrius Diana SPD. Nah, beliau adalah yang selama ini membimbing, kemudian memberikan pengarahan selama proses pembelajaran dalam calon guru penggerak. Selanjutnya, untuk apa sih tujuan diseminasi ini? Nah, ini di sini ada beberapa tujuan. Tujuan diseminasi yang saya lakukan adalah supaya guru dapat menganalisis pentingnya memiliki keyakinan sekolah atau kelas ya, sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas, yang nantinya insya Allah akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau mungkin permasalahan di dalam sebuah sekolah atau di kelas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, guru juga bisa menjelaskan, nah bagaimana sih proses pembentukan dari peraturan-peraturan yang nantinya akan beralih ke keyakinan kelas. Karena yang selama ini yang berlaku di SMP Negeri 2 Kesamana itu yang muncul adalah berupa peraturan-peraturan, kemudian yang nantinya akan memberikan sanksi. Nah, di sini kita akan mencoba merubah dari peraturan-peraturan yang ada itu menjadi sebuah keyakinan. Bisa keyakinan sekolah atau mungkin bisa saja dimulai dari keyakinan kelas yang nantinya berasal dari keyakinan-keyakinan yang nantinya akan muncul dari dalam diri anak itu sendiri. Kemudian tujuan yang ketiga, nah ini guru akan dapat berpikir kritis. Jadi kita sebagai seorang guru apalagi berada pada era 4.0 gitu ya, di era digital, bahwa kita itu betul-betul memang harus dituntut ya. Dituntut untuk berpikir kritis, kita juga harus menjadi seorang yang kreatif, kita juga harus menjadi seseorang yang reflektif. Artinya apa yang kita lakukan itu harus kita refleksi agar kita bisa mengetahui letak kesalahan, kemudian tindak lanjutnya itu seperti apa. Jadi kita usahakan mulai saat ini kita mencoba untuk menjadi seseorang yang reflektif.
Kemudian selain itu kita juga mungkin harus terbuka dalam menggali nilai-nilai yang dituju pada peraturan yang ada di sekolah kita masing-masing. Kemudian latar belakangnya apa sih? Nah ini latar belakangnya itu berasal dari budaya positif. Inilah sebenarnya ya yang menjadi latar belakang untuk membentuk atau membangun budaya positif itu kita harus menciptakan suasana. Ya, suasana seperti apa? Yaitu suasana untuk menciptakan budaya positif. Kenapa? Karena budaya positif di sekolah ini tentu sangatlah penting. Untuk apa? Untuk mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat, yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian budaya positif ini juga merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal. Jadi keyakinan-keyakinan yang sifatnya umum yang diterapkan di sekolah. Nah, di sini kita sebagai seorang guru tentu memiliki peran yang sangat penting, ya. Untuk apa? Untuk membangun budaya positif ini. Ya. Jadi salah satu unsur utama dari budaya positif itu adalah yang pertama kita harus menciptakan suasana disiplin positif dulu agar tercipta suasana yang membudaya. Salah satu hal yang jadi prasyaratnya itu diawali dari ada disiplin yang positif. Ya. Mungkin kalau disiplin, insya Allah di SMP 2 Bersamana itu sudah terlihat, sudah mulai kelihatan bahwa anak-anak kita semuanya itu alhamdulillah semuanya sudah disiplin. Nah mungkin kita hanya perlu penguatan saja mungkin ya ke depannya agar menjadi membudaya. Nah itu intinya. Kemudian tentunya disiplin positif ini merupakan salah satu wadah untuk menciptakan budaya positif yang tentunya sangat erat hubungannya dengan tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini berbicara mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara, Ibu Bapak, waktu beberapa bulan kemarin mungkin telah sedikit mengikuti diklat dalam PMM ya, di mana di sana ada sudah ada yang pernah mungkin ya ada filosofi Ki Hajar Dewantara, ada yang sudah tahu? Sudah Bu Siti ya. Nah, alhamdulillah ya, rata-rata memang kemarin kita sudah mengikuti diklat yang terdapat dalam PMM. Salah satunya memang membahas mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara. Tentunya sebagai seorang pendidik kita tidak merasa asing lagi dengan Bapak Ki Hajar Dewantara. Siapa beliau? Bapak pendidik. Nah, alhamdulillah. Aplaus ya untuk kita semua. Oke, alhamdulillah ya. Kita jangan sampai melupakan sejarah sahur Pak Usep. Oke, jas merah sebenarnya ya. Bahwa kita sebagai seorang pendidik itu minimal mengetahui siapa beliau. Nah, Bapak Ki Hajar Dewantara yang tentunya perjuangan beliau itu sangat luar biasa sekali untuk menciptakan pendidikan ya supaya bisa diikuti oleh seluruh kalangan. Selanjutnya, nah ini dia tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, di sini ada kata menuntun Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru, tugas kita adalah menuntun ya segala kekuatan yang ada pada kodrat anak. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu kodrat anak itu ada berapa macam? Ada kodrat zaman ya, dan ada kodrat alam. Kalau kodrat zaman itu disesuaikan dengan keadaan zaman. Jadi ayeuna anak-anak sudah dengan sangat lihainya, dengan sangat mahirnya menguasai bidang digital. Nah, kita sebagai seorang pendidik jangan sampai tertinggal. Jadi kita harus menyesuaikan pembelajaran kita itu disesuaikan dengan kodrat zamannya.
terus terusung pakai mesin tik atau aya nama gitu ya. Jadi upamina naon teh janten kedah disesuaikan dengan kodrat zamannya. Kita mulailah gitu ya. Anak-anak kita itu mulai kita ajak sesuai dengan kodratnya, mengumpulkan tugas lewat media TikTok, IG ataupun yang lainnya itu nggak masalah selama dalam proses pembelajaran, karena memang itulah alam mereka. Agar apa tujuannya? Agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Itu kalau berbicara mengenai kodrat zaman. Kalau berbicara mengenai kodrat alam, berarti itu si anak itu memang harus disesuaikan dengan keadaan lingkungan di sekitarnya. Di SMP 2 Kersamana di lingkungan Bandrek yang notabene memang keadaannya pesantren, gitu ya. Jadi merenang kurang teh, alhamdulillah di sini sudah terlihat mulai ada kebiasaan-kebiasaan seperti tadarus, seperti istighosah, betul, dan yang lain-lainnya. Gitu. Jadi itu memang disesuaikan dengan kodrat alamna, gitu ya. Oke, intinya tujuannya adalah untuk mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya agar anak itu bahagia. Oke, lanjut ya. Nah, ini yang harus kita ingat Bapak Ibu, peran kita apa sih dalam mewujudkan budaya positif di sekolah? Yang pertama, itu harus ada disiplin positif. Kemudian yang kedua, harus ada pemahaman tentang motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, harus ada posisi kontrol seorang guru. Kemudian yang keempat, ada pembuatan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang tadi saya ungkapkan. Kemudian yang kelima, ada penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Sebenarnya kalau materi ini itu sudah waktu diseminasi pertama oleh Pak Dodi. Nah, jadi di sini saya sebenarnya hanya mengulas sedikit dan mungkin sebagai penekanan saja. Jadi untuk materi ini sebenarnya sudah beliau sampaikan pada diseminasi yang pertama. Saya di sini hanya akan memberikan gambaran-gambaran itu sebagai penekanan dari apa yang sudah beliau sampaikan pada waktu itu. Oke, nah di sini, apa itu tadi budaya positif? Jadi budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang tadi sudah saya ungkapkan, yang diterapkan di sekolah. Budaya positif itu harus diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Bapak Ibu, waktu diseminasi pertama ada yang masih ingat fungsi kontrol dari seorang guru itu ada berapa? Ada berapa macam ya? Ada yang masih ingat atau sudah lupa? Atau masih lupa? Nah, biasanya gitu ya, komik anak-anak nggak aneh, oke gitunya. Nah, kita sebagai seorang guru, sifat lupa itu wajar, ya. Dan naon eta mah fitrah dari seorang manusia. Manusia mah tepatna salah sareng lupa gitu. Tapi kalau misalnya salah lupa wae cina gitu. Itu ya. Oke, jadi saya akan ingatkan 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, guru itu adalah sebagai seorang penghukum. Emut? Nah, emut ya. Oke. Kemudian yang kedua, sebagai seorang pembuat rasa bersalah. Gara-gara mami, ibu mah itu jadi kok dicarekan bapak kepala. Nah, itu gara-gara mana ya teh ibu teh. Jadi we telat, itu membuat rasa bersalah. Kemudian posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai pemantau. Apa yang dilakukan oleh siswa dan nantinya diberikan konsekuensi biasanya. Posisi kontrol yang keempat, kita sebagai seorang teman. Seperti pada waktu itu katanya posisi Pak Dodi. Pak Dodi pada waktu itu masih sudah sebagai seorang teman. Saya di mana ya? Nah, gitu. Kemudian yang terakhir adalah sebagai seorang manajer. Nah, dan disinilah sebenarnya yang menjadikan yang seharusnya posisi kita berada itu harusnya sebagai manajer, gitu ya. Anu terbaik. Nah, kita berusaha lah, la haula insyaallah ya, mudah-mudahan bisa. Harus bisa. Lanjut. Yo, Bapak Ibu, di sini ada sebuah simulasi ya, kita analogi dengan kepalan tangan kita. Di sini saya minta Bapak Ibu silahkan mencari pasangannya
Kita akan melakukan simulasi. Nah, terkait perebut pasangan. Bapak Ibu, mari kita untuk melakukan simulasi sebagai analogi dari teori kontrol, ya. Masing-masing terdiri dari 2 orang, di mana 2 orang ini yang satu bertindak sebagai si A. Nah, yang satu lagi bertindak sebagai si B. So, tahu sekali pasangannya? Terus sekali pasangannya, ya. Jadi kita jelaskan dulu cara mainnya ini. Oke. Angkat tangan yang bertindak sebagai si A. Bu Delis, Bu Siti, Bu Imas, Bu Atin, Bu Nelly, dan Bu Suwarni. Siap. Berarti sisanya sebagai B. Tugas si A, ya. Tugas si A adalah si A harus mengepalkan tangan. Ya. Coba Anda bayangkan bahwa A ini menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Nah, Pak Mas, aku Bu Siti mau langsung kanan Mas. Nah, Pak Mas, nah Pak Artos, pokoknya segala sesuatu yang kita miliki yang benar-benar sangat berharga bagi kita. Paham? Tugas si A ini Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Kudu dijaga kan tadi kan benda naon anu berharga. Jadi nu benda berharga mah kudu dikumaha dijaga sekuat tenaga. Ulah duhikeun ka leutas. Eta mah tugas si A. Ayeuna tugas B. Berarti tadi sisanya ya. Untuk tugas B. Nah, malo tugas B mah. Ya. Tugas B mencoba dengan berbagai cara. So, mangga nah bade diolo kumaha hidup kumaha hidup kebiasaan. Kumaha Bapak Ibu bade diolo, bade di kumaha itu segala cara bisa mengintimidasi, bisa dipaksa. Oh, siap buka siap. Mangga eta mah gitu ya. Bade diolo sok atuh buka ke kopi pasien atos mangga eta mah ya. Intina mah diolo kumaha carana supaya si A bisa membukakan telapak kepala tangan. Oke, nanti kita bisa lakukan secara bergantian. Untuk kegiatan ini saya beri waktu kurang lebih 3 menit. Siap Bapak Ibu? Ya. Oke, siap. Mangga Pak Faisal. Berpasangan. Bingung Pak Faisal tugasnya apa ya tadi. Oke, siap A? Ya, silakan berpasangan. Oke, silakan untuk melakukan simulasi tersebut. A mengepalkan tangan dan A ini memegang benda yang sangat berharga. Tunggu sini mah ditutupan tinggal tuh saking berhargana. Oke. Pada diolong mana eta mah ya. Ya, silakan. Bisa dengan intimidasi, bisa dengan paksaan, bisa dengan rayuan. Aduh, Bu Nender rayuannya gombal. Oke, ya, baik, terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, ya, alhamdulillah ya. Bisa bergiliran? Oke, sekarang kita lakukan secara bergantian. Posisi B sekarang yang mengepalkan tangan. A, anu ngolo, anu intimidasi, anu memaksa. Ingat, B memiliki sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Oke, siap, silakan dilakukan. Ayo kita ke Bali.
Ya, apa yang kita lakukan tentunya pasti memiliki sebuah alasan ya. Kenapa kita membuka, kenapa kita terus mempertahankan gitu. Apa yang menjadi milik kita, apalagi sesuatu yang sangat berharga. Nah, coba Bu Nenden, ya, punten paling dia. Apa alasannya ya? Ketika Bu Nenden tadi membuka telapak tangan buat Bu Siti tercinta, itu Bu Siti tercinta. Tadi terima kasih atas waktunya. Tadi saya disuruh untuk membuka telapak tangan dari rekan saya. Menurut pikiran saya, di dalam tangan beliau itu ada sesuatu yang berharga. Mas ya. Dan saya ingin sekali melihat atau kalau bisa memiliki. Penasaran sekali dengan apa yang ada dalam tangannya. Saya berusaha tapi sayangnya tidak terbuka. Oh, tidak terbuka. Oke. Ya. Terima kasih Bu Nenden ya. Tepuk tangan untuk Bu Nenden. Jadi tadi Bu Nenden sebagai posisinya di posisi B mungkin ya, yang berusaha dengan sekuat tenaga untuk membuka kepalan tangan Bu Siti, tapi ternyata tidak berhasil. Terus diolok, terus dihukum oge meni hese Bu Siti dikersakkeun ku Allah teh. Atuh kitu mah abi bade naros Bu Siti. Nah, Bu Siti, padah naon eta Bu Siti? Kepala tangannya tadi tidak dibuka. Yang tadi saya kepal itu adalah sebuah benda, yaitu emas. Karena kita melihat sekarang harga emas naik. Nah itu, ya. Jadi itulah alasannya. Ya, terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Bu Siti. Terima kasih ya. Jadi Bu Siti berusaha untuk mengepalkan tangannya, untuk tidak membuka kepalan tangannya ya. Karena menurut Bu Siti, apa yang dia kepal itu adalah sesuatu yang benar-benar berharga. Beliau bayangkan bahwa itu adalah emas, dan kebetulan harga emas sekarang sedang naik sahabat. Jadi kedah dijaga sekuat tenaga. Cung tadi Bapak Ibu mungkin yang membuka kepalan tangan. Kan kalau Bu Siti mah berusaha menjaga, begitu kamu tuh bisa. Ayat tuh anu membuka gitu. Kusata bisa kan diolo, aku sih kok mah dibuka gitu. Ayat tuh gitu. Bapak Isal. Bapak Isal. Nah, taruh Bapak Isal atau Bapak gitu. Pada ditaros, tapi ditarosan gitu. Bapak Isal. Beda naon Bapak Isal tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Berhubung saya tadi mengepalkan begitu keras ya dengan tangan saya, tetapi kenapa pada akhirnya saya pertahankan, tiba-tiba ada sesuatu yang berhubungan. Kebetulan kan saya lagi sendiri. Nah, dengan itu jadi terbuka. Mungkin seperti itu. Berhubungan sama Pak Ujang. Aduh, yang Bapak Isal ya. Alhamdulillah. Kade Bapak Isal Pak Ujang kan ternyata pada akhirnya kepalan tangan Bapak Isal dibuka juga, tapi sayang untuk Pak Ujang itu. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu, nah ada yang bisa menyimpulkan tidak ya? Menarik kesimpulan dari apa yang sudah kita lakukan barusan, simulasi barusan. Ini tentunya berkaitan dengan fungsi kontrol dari seorang manusia. Ada yang bisa menyimpulkan? Ya tuh, kan kamu kali lagi seperti gitu sanes. Ya. Jadi gini ya, tadi kan udah. Jadi dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa sih yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Siapa? Betul, jadi kita sendiri. Kita pasti punya alasan kenapa kita tadi menutup, seperti Bu Siti kekeh alasan anak gitu, beningan Bapak Isal terus berusaha sekuat tenaga, pada akhirnya ya kalah juga. Berhubung saya masih sendiri, apa ya? Oke, upami anu berminat
sebenarnya ini kenapa tangan kita bisa membuka atau menutup? Ini sama dengan fungsi kontrol. Ya, jadi ternyata itu sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Kita yang bisa mengontrol diri kita. Tapi itulah sebenarnya yang kita lakukan terhadap anak-anak kita di sekolah, Bapak Ibu. Ya, bahwa anak-anak didik kita itu sebenarnya tidak bisa seperti apa yang kita harapkan. Mungkin tadi Bu Nenden berharap Bu Siti membuka kepala tangan, tapi kenyataannya Bu Siti mah kekeh dengan pendiriannya. Bu Siti mengontrol bahwa dirinya jangan membuka apapun yang terjadi, masker mahal ya itu. Gitu ya. Begitu pula Bapak Isal. Bapak Isal tadi sudah berusaha sekuat tenaga nutup, tapi pada akhir nama geningan muka. Cek Bapak Isal atau abi mah pada dibukain nama ada masih nyalira, gitu alasan teh gininya. Jadi Bapak Isal mengontrol dirinya supaya dia mengikuti apa kemauan dari Pak Ujang. Anak didik kita juga sama Bapak Ibu. Ya, jadi anak didik kita itu sebenarnya tidak bisa mengikuti apa yang menjadi keinginan kita. Mereka punya fungsi kontrolnya masing-masing. Ya. Nah, gitu betul seperti yang terjadi barusan ya. Jadi warocan benteng. Nah, Dajina memang punya keinginan sendiri. Tidak selamanya anak-anak kita itu harus mengikuti apa yang kita inginkan, karena mereka memiliki fungsi kontrolnya sendiri. Bahkan di sini ada seorang ilmuwan yang bernama Dr. William Gleason. Dia mengemukakan ada 4 ilusi. Ya, jadi ada 4 ilusi tentang teori kontrol. Ya, Bapak Ibu, bahwa sebenarnya ilusi guru mengontrol murid itulah yang sebenarnya selalu terjadi di sekolah kita ini ya. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu kalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Itu Bapak Ibu. Kemudian walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Jadi inti nama emang orang teh kacirina teh nuju ngontrol, tapi 100 nama murid oke kontrol dirina nyarira gitu. Ya. Kemudian saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Ya. Bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Itu ilusi yang pertama. Jadi yang miskonsepsi kita selama ini itu seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Orang pasti mikirnya juga gitu kan ya. Semua penguatan positif itu pasti efektif, pasti manfaat. Tapi kenyataannya gimana? Ya, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut bisa menyadarinya dan mencoba menolak bujukan kita. Atau bisa juga murid tersebut menjadi tergantung. Ya, bisa jadi tergantung pada pendapat sang guru tersebut. Gitunya. Jadi sebenarnya tidak semuanya efektif gitu kata-kata positif teh. Ya, aya kalana memang murid mengikuti kita atau daripada dapat hukuman. Ada kalanya murid terus ameh repeh, ameh tegandeng kan gitu ya. Bahkan termasuk pengalaman saya pribadi, ada yang mau ditanyakan? Gak ada. Akhirnya kan murid, biasa Bu, ameh tereh. Nah gitu kan. Berarti murid itu sebenarnya sedang mengontrol dirinya seperti itu. Bahkan hati-hati Bapak Ibu terhadap hukuman. Hukuman itu hukuman itu justru bisa menjatuhkan murid. Atau bahkan yang kita pikir memberikan penghargaan terhadap anak yang berprestasi justru itu juga kurang efektif sebenarnya. Karena naon akan membuat rasa iri terhadap temannya yang lain. Si itu we hantem, anu dipuji teh. Si itu we hantem, anu dipasihan hadiah teh. Ari abi, itu tuh justru akan berdampak negatif. Kita selalu selama ini berpikir bahwa dengan memberikan penghargaan itu adalah salah satu hal yang paling efektif, tetapi ternyata itu teh kurang baik gitu. Ya. Kemudian ada ilusi bahwa kritik
dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, itu juga kurang baik sama. Kemudian ada juga ilusi bahwa orang yang dewasa justru memiliki hak untuk memaksa. Tah eta panginten Bapak Ibu, tidak semua orang dewasa punya hak untuk memaksa. Karena ingat tadi, semua orang memiliki fungsi kontrolnya masing-masing. Tidak semua harus mengikuti apa yang menjadi kehendak kita. Sama panginten urang ngawitan weh di ayeuna mah ka anak-anak urang sami-sami kumaha ya merubah ya, mungkin merubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ini ada Stephen R. Covey. Dia mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Dimulai dari diri sendiri. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Itu ya berdasarkan pendapat Bapak Stephen. Lalu di sini ada tabel stimulus respon dan teori kontrol. Selama ini mungkin di dalam stimulus respon kita berpikir bahwa kebutuhan kita itu sama. Ya, orang pemikiran kebutuhan kita sama. Padahal kenyataannya sesuai dengan teori kontrol, realitanya kebutuhan kita itu justru beda. Beda setiap orang tadi cek Bu Siti beda gitu ya. Jadi kita tuh tidak bisa memaksa seseorang untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak kita, karena pada dasarnya kebutuhan kita itu beda. Kemudian selanjutnya, semua orang melihat hal itu harus sama. Padahal kenyataan setiap orang itu tentu memiliki gambaran yang berbeda. Dan di sini ada beberapa stimulus respon yang lainnya juga. Kemudian teori kontrolnya seperti apa? Ya, ini banyak sekali. Selanjutnya Bapak Ibu. Nah, tadi saya sudah berbicara mengenai disiplin positif. Jadi disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Nah, disiplin positif ini bisa mempelajari bagaimana cara kita mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi untuk mengontrol diri kita itu salah satu caranya adalah membentuk disiplin positif. Nah, dengan disiplin positif berarti siswa juga sebenarnya bisa bertanggung jawab, ya, bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan. Pernah mendengar istilah nilai-nilai kebajikan? Pernah? Pernah. Oke, disiplin positif juga dapat membuat siswa menyadari nilai kebajikan berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan, ujian, atau hukuman. Ini sesuai dengan yang waktu itu pada dijelaskan, di mana motivasi itu ada dua, ada yang sifatnya internal, ada yang sifatnya eksternal. Di mana kalau motivasi internal itu memang berdasarkan atas kehendak dia sendiri, tanpa paksaan, tanpa intimidasi, tanpa rayuan dan sebagainya. Kalau motivasi sifatnya eksternal seperti pemberian, penghargaan salah satu nanti. Jadi budak teh daek kusabab lamun dikasih hadiah. Budak teh daek kusabab lamun sieun dihukum. Tah eta motivasi non eksternal. Sementara di sini yang kita butuhkan adalah motivasi yang bentuknya internal, supaya naon? Supaya aranjeunna teh sadar nyalira. Gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu. Lanjut. Nah, tadi saya sudah mengutarakan nilai kebajikan. Nilai kebajikan ini adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut sifatnya umum atau universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi henteu ngandung syarat ya. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu yang harus sebenarnya kita kuasai dalam profil pelajar Pancasila, bahwa nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila ini ada 6 pilar.
waktu kepada di oge atos. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang terakhir adalah kreatif. Eta panginten anu janten nilai-nilai kebajikan teh yang insya Allah akan kita terapkan di SMP Negeri 2 Kersamana. Ya, mudah-mudahan harapan-harapan kurang mah gitu. Nah ini Bapak Ibu, untuk yang lainnya, nah tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Dodi dan sudah saya singgung juga sedikit. Hanya di sini kebetulan yang akan lebih saya tekankan mengenai keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas? Nah sih, mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas saja? Mungkin ini bahasa yang asing ya Bapak Ibu, ada kata keyakinan kelas. Sami abdi oge waktu mempelajari modul ieu teh kitu. Nah, sih keyakinan kelas gitu ya. Nah, hati bentuk peraturan kelas weh. Da abdi oge sami Bapak Ibu di kelas 8D ngadamel teh peraturan kelas. Kawit nama sanes keyakinan kelas. Nah, sih keyakinan kelas bentuk peraturan kelas. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Pedah naon urang kedah di helm? Betul, keselamatan. Ada lagi, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Agar kita hidup sehat. Tah Bapak Ibu leres. Sebenarnya tanpa disadari, Bu Siti sudah membuat keyakinan terhadap dirinya sendiri. Apa? Sudah tersadar Bu Siti nanti. Kenapa? Dari dua pertanyaan pemantik ini, kita sudah dapatkan keyakinan sebenarnya. Bu Siti yakin, upami ngangge helm Bu Siti akan selamat. Tah eta Bapak Ibu. Bu Siti yakin, upami ngangge masker bakal sehat. Tah jadi kata-kata universal, kata-kata keyakinan ini diantaranya yang pertama tadi selamat atau keselamatan, dan yang kedua adalah sehat. Itu yang menjadi keyakinan. Jadi ulah harus menggunakan helm. Kamu kesannya paksaan Bapak Ibu. Harus di jiwa anak di jiwa kita itu tertanam. Oh ini harus. Kalau tidak kita dapat hukuman. Benten kalau dia muncul dari dalam keyakinan diri dia sendiri. Saya yakin kalau saya pakai helm saya akan selamat. Biasa ngebentenkeun anak. Nah, itu ya Bapak Ibu. Jadi kenapa sih kita tidak peraturan? Kenapa kita harus keyakinan? Ya itu intinya. Nah, di sini untuk menciptakan keyakinan kelas atau sekolah, peran kita sebagai seorang guru itu yang pertama mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan guru dan murid. Jadi terlebih dahulu kita membuat kesepakatan dulu antara guru dan murid. Kemudian kalau keyakinan kelas atau sekolah ini apa? Nah ini nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat atau bisa juga tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi disebut keyakinan tanya eta tadi nilai-nilai anu universal, anu sifatna umum yang mudah diingat. Gitu. Tekan panjang-panjang ada peraturan mah. Dilarang menggunakan sepatu ke dalam kelas, panjang. Jadi nuka hiji paksaan nih, gitu. Si anaknya bakal merasa bahwa dia itu, ini kalau enggak saya dapat hukuman nih, gitu benten. Dan ketika dia misalkan saya harus tertib, gitu. Karena dia berasal dari keyakinan diri dia sendiri. Nah, lalu bagaimana sih tahapan menciptakan program kebajikan? Jadi terlebih dahulu untuk membuat keyakinan kelas itu, Bapak Ibu harus membuat dulu program kebajikan. Caranya, lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Kemudian yang kedua, tentukan nilai-nilai kebajikan apa yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah kita. Nah tadi mandiri teh, nah tadi kreatif teh, nah tadi religius teh, itu. Sempurnakan beberapa daftar nilai kebajikan yang utama. Kemudian seharusnya kita bahas kembali. Sebenarnya alhamdulillah ya di sekolah urang mah tos aya kersa kreatif, edukatif, religius, sareng amanah. Terus kembali lagi ke amanah ini mah. Nah itu.
Kemudian setelah itu lebih baik dibuat sebuah poster, atau kita muat di dalam media sosial, atau kita muat di kelas ya, supaya mereka menjadi ingat ya. Kemudian, nah bagaimana sih caranya membentuk keyakinan kelas? Yang pertama, keyakinan kelas ini sifatnya lebih abstrak, jadi lebih umum daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas juga harus berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Bapak Ibu tok seueur-seueur teuing ngadamel keyakinan kelas teh. Ya 5 oke cekap. 5 atau 6 lah ya. Kemudian tapi kata-katanya harus mudah diingat dan dipahami oleh seluruh warga. Jadi itu kedah panjang-panjang teuing. Kemudian selain itu keyakinan kelas juga sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi si keyakinan kelas itu wayahna kedah ditinjau, ulah dibuat lantas dibiarkan. Karena seiring dengan berjalannya waktu tentu saja keyakinan itu bisa saja berubah. Jadi perlu kita perbarui kembali. Nah, ini Bapak Ibu yang biasanya ya terpampang di kelas kita. Nah, ada daftar peraturan keras ada sami kelas abdi ge sami seperti itu ya. Dilarang memakai sepatu ke dalam kelas. Wah, ini kalau kata anak, kalau saya memakai sepatu berarti artinya saya mendapat hukuman. Memberatkan tidak? Jelas memberatkan. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kalau tidak, bagaimana? Kan gitu kan, cek anak teh. Lanjut, dilarang membuang sampah sembarangan. Kalau saya membuang sampah sembarangan, wah bakal dihukum atau Bu Fitri. Bakal disuruh apa? Bakal disuruh bersihan WC, bla 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 bla. Memberatkan tidak bagi anak? Yang muncul motivasi intrinsik atau ekstrinsik? Ekstrinsik. Sementara yang kita inginkan, yang kita harapkan untuk menciptakan sesuatu yang berdisiplin positif, untuk menjadi berbudaya positif adalah motivasi yang intrinsik atau internal yang muncul dari dalam dirinya sendiri. Nah itu sanes nama eta Bapak Ibu anu selama ini setelah saya mempelajari modul ini yang selalu saya pikirkan, aduh PR teh geningan besar. Tapi apa daya, anak-anak kita itu supernya luar biasa. Hoyong sapertos kitu teh, hoyong sapertos kitu teh, yang ideal seperti ini. Ya, tapi kita sebagai seorang pendidik tidak boleh menyerah. Karena ilmu tadi sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa tugas kita ini adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak ya. Dan tong gampang menyerah ya, jangan menyerah gitu. Demasif, jangan menyerah gitu ya. Oke, siap Bapak Ibu? Siap dong. Nah, ini prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ada beberapa prosedur. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Jadi si anak teh dipersilahkan untuk berpendapat. Hoyongna sapertos kumaha? Apa sih kelas impian kalian? Inginnya seperti apa? Gak masalah kalau kita nanya seperti itu ke anak. Karena nanti yang diharapkan itu adalah pendapat-pendapat, keyakinan-keyakinan yang muncul sendiri dari dalam diri anak itu, bukan paksaan dari kita. Ya. Kemudian selain itu dicatat semua masukan pada para murid atau warga sekolah di papan tulis atau kertas besar, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Kedah dicatat ya teh. Supados naon? Pados katingali kusadayana. Setelah itu susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah kelas yang tadi yang sudah saya jelaskan. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi yang positif.
Jadi usahakan Bapak Ibu dina bentuk kesepakatan kelas atau nanti keyakinan kelas, hindari kata dilarang, hindari kata harus. Kenapa? Karena itu sifatnya negatif. Ya, jadi teh aya nama, ayo urang sami ulah ngangge kata harus, ulah ngangge kata dilarang. Usahakeun supaya si anak-anak urang teh soleh soleha sesuai dengan keyakinan dia sendiri. Kemudian kita tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Lalu pengalaman abdi kamari gitu, si anak-anak tuh masih kayaknya ayah anu dilarang memakai sepatu ke dalam kelas gitu. Nah, itulah tugas kita ya, untuk mengajak anak-anak kita atau warga sekolah untuk menemukan nilai kebajikan atau nilai keyakinan yang dituju sapertos tadi teh ya. Kenapa kita harus memakai helm? Saur Bu Siti agar selamat. Tah eta Bu Siti nilai keyakinan teh ya, selamat. Kenapa kita harus memakai masker pada waktu masa era pandemi? Agar apa? Agar sehat. Nah itu ya. Jadi itu nilai keyakinan teh. Katanya pendek, universal, dan tidak mengandung intimidasi atau paksaan. Itu ya. Nah itu. Lanjut. Nah ini contoh keyakinan kelas yang sudah dibuat di kelas 1 ya. Setiap anggota kelas perlu belajar. Mana nujantan keyakinan kelas nak? Belajar ya. Perlu senang, perlu melakukan tugas, perlu saling menghargai, perlu merasa aman. Cekap segitu oke Bapak Ibu ya. Terkedah ayah harus bla bla bla, harus bla bla bla, segitu oke cekap. Karena itu memang udah berdasarkan keyakinan dia sendiri. Ini ada beberapa contoh. Ada yang dari kelas 5, ada yang dari kelas 7 ya. Kelas 7 pada saat sama pengintesan di orangnya kelas 1 SMP, bahwa kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Nah, keyakinannya yang mana? Kalau kita menghormati semua barang milik orang lain, keyakinannya adalah hormat. Cekap weh. Gitu. Upami kita meyakini segala pekerjaan teh harus dikerjakan, saur budak teh tugas di Bu Atin sudah dikerjakan, tugas di Bu Dida Sami sudah dikerjakan, berarti nilai keyakinannya adalah bekerja. Terus cekap. Ya, jadi ku anaknya bakal ingat nilai keyakinannya harus hormat, harus bekerja, dan diterima dan dimiliki salah satunya ya. Nah ini Bapak Ibu, ini adalah hasil karya yang sudah, aksi nyata yang sudah saya lakukan, terutama masih dalam lingkup kelas panjenengannya acan Dwi Kasakolama, dan nabi masih tahap belajar. Insya Allah saya mulai dari kelas saya sendiri, yaitu di kelas 8D, yang mudah-mudahan setelah diseminasi ini bisa Bapak Ibu terapkan di kelasnya masing-masing. Kayaknya jantan Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya telah membuat bentuk kesepakatan kelas dengan anak-anak tercinta. Nah di sini mereka melakukan curah pendapat, ya. Kemudian setelah itu mereka tanda tangani. Kenapa ada tanda tangan di sana? Agar mereka itu bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita sepakati bersama. Yang saya tanda tangani, anak-anak juga semua tanda tangan di kertas yang sudah disediakan. Kemudian dari kesepakatan kelas ini nanti saya buat bersama anak-anak menjadi suatu bentuk keyakinan kelas. Ya dia kira kelasnya. Nah, keyakinan kelas yang ada di kelas 8D yang pertama itu adalah disiplin. Ya, dari mana dapat disiplin? Ya, dari itu, dari kata-kata kesepakatan kelas yang sudah anak-anak buat ya. Nah, kemudian yang kedua harus kurang kali ya teteh. Daripada bentuknya peraturan yang panjang, kadang anak-anak itu lupa peraturan teh naon sih di kelas orang. Iya panginten Bapak Ibu, salah satu aksi nyata yang sudah saya lakukan di kelas.
proses pas pertama kali masuk semester 2. Jadi ceritanya saya pada waktu itu di sebelah sana telah membuat serangkaian peraturan dan sanksi. Tapi setelah saya mempelajari modul ini, oh ternyata itu harus saya rubah, gitu, Bapak Ibu. Jadi suatu bentuk keyakinan. Sebelumnya anak-anak itu diberi penjelasan kenapa sih kita harus merubah dari keyakinan dari peraturan menjadi keyakinan, itu tahapannya. Ini saya percepat saja ya Bapak Ibu. Kemudian setelah mereka paham gitu, kenapa sekarang yang saya gunakan adalah kata keyakinan gitu, bukan peraturan. Sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi ke Bapak Ibu, itu yang saya jelaskan terhadap anak-anak. Kemudian selanjutnya, nah di sini anak-anak diberikan kertas post-it ya Bapak Ibu. Kertas post-it itu yang warna-warni yang ada tempelan di belakang, dimana nanti mereka melakukan curah pendapat. Kan tadi curah pendapat bisa secara tersirat atau tersurat gitu ya. Nah ini saya berusaha untuk memfasilitasi mereka untuk berpendapat sesuai dengan apa yang menjadi keyakinan mereka gitu. Jadi dituliskan di dalam kertas post-it. Kemudian nanti setelah mereka menuliskan harapan-harapan kelas impian mereka itu seperti apa, lalu mereka menempelkan dalam bentuk kesepakatan kelas yang tadi ya, yang ini. Nah ini mereka tempelkan. Kemudian setelah mereka tempelkan, semuanya ditempelkan. Kemudian saya bacakan satu-satu ya hasil dari pendapat anak-anak itu. Ini maunya ini dibacakan. Setelah dibacakan, disetujui dan disepakati oleh anak-anak. Memang tadi sama anak-anak kita juga masih ada yang menggunakan kata-kata seperti peraturan, dilarang, nah gitu. Kemudian tugas kita adalah merubah dari kata-kata kesepakatan kelas ini menjadi suatu bentuk keyakinan. Sarang barudak waktu itu juga gitu ya. Jadi ini anak-anak misalkan ya, ini anak-anak misalkan ini bentuk keyakinan kelas kita, biasanya CFOG. Bentuk keyakinan kelas kita ini seperti apa? Akhirnya ditemukan 6 keyakinan kelas yang tadi yang sudah dibuat. Nah, sebenarnya untuk apa sih keyakinan kelas ini, gitu Bapak Ibu? Keyakinan kelas ini sebenarnya itu digunakan untuk nanti mengambil keputusan ketika memang si anaknya melanggar terhadap apa yang menjadi keyakinan dia sendiri. Contohnya kebetulan ini laptopnya habis dengan nanti ya kelasnya. Sama, jadi yang saya lakukan adalah proses segitiga restitusi sebenarnya Bapak Ibu. Sama seperti yang Ibu Imas BP lakukan, sama seperti yang Bapak Faisal lakukan. Jadi sebenarnya ini berhubungan. Kan biasanya kan upami anak melakukan suatu kesalahan teh kadir gitu. Sebenarnya Bapak Ibu juga sudah melakukan hal itu. Hanya berenang. Nah di sini ada yang disebut dengan segitiga restitusi. Ada 3 tahap untuk penyelesaian masalah. Yang pertama kita identifikasi dulu masalahnya seperti apa. Yakinkan dulu identitasnya. Kemudian yang kedua validasi masalah. Kemudian yang ketiga adalah tanyakan tentang keyakinan kelas dia itu seperti apa. Nah, sebenarnya di sini sudah saya sediakan ada video di mana anak kita. Nah, kebetulan hari ini adalah eskul pramuka ya, Bapak Ibu. Ternyata ada beberapa anak yang tidak mengikuti eskul pramuka. Tengiring. Kebetulan pada waktu itu saya panggil si anaknya. Setelah saya panggil, caranya bagaimana? Untuk menstabilkan identitas, hal yang pertama saya lakukan adalah nanya ke anak tersebut, kenapa kamu kemarin tidak mengikuti eskul pramuka? Gitu. Ya, kemarin kemana? Nah, betengiring eskul pramuka. Si anak itu menjawab, maaf Bu, saya buru-buru, soalnya abi balik piknik. Gitu ya. Soalnya sudah saya mau piknik. Terus kita sebagai seorang guru itu langsung
ibu juga sama, ibu juga mau kalau diajak piknik. Nah, gitu ya bahasanya. Ibu juga mau kalau diajak piknik. Hanya kenapa? Alasannya pada naon sih jika gitu? Gitu. Cek anak teh, si anak mengungkapkan alasan gitu ya. Kenapa dia tidak ikut ekskul, kenapa dan sebagainya gitu. Selanjutnya langkah selanjutnya adalah kita tanyakan, nah keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar pada waktu itu? Nah, anak kan ingat kalau keyakinan kelasnya tadi mudah kita ingat, tertib, disiplin, tanggung jawab, kerja sama. Anak kan ingat. Dia jawab, ini Bu yang sudah saya langgar adalah disiplin. Oke, nah gitu. Betul, itu disiplinnya sudah kamu langgar. Terus tugas kita sebagai guru apa? Kita validasi. Ya. Kemudian setelah itu, oke nak, kalau begitu karena kamu sudah melanggar nilai disiplin, apa sih sebenarnya cik atau solusinya naon pada seperti itu lagi? Kita tanyakan ke anak. Jadi biarkan anak memberikan solusinya, bukan cek urang teh. Oh ya nak, nguriling 7 kuriling di lapang tuh lupa. Begitu. Justru dengan adanya keyakinan dan restitusi ini supaya anak bisa istilah namanya ngadieukeun peraturan teh merubah menjadi sebuah keyakinan dan dia bisa mengambil solusi atas apa yang menjadi permasalahan dia sendiri. Ya, intinya mah gitu. Itu ya Bapak Ibu. Ternyata alhamdulillah setelah diadakan restitusi, respon anak juga pada waktu itu baik. Saya tanya, coba bandingkan enak mana nih antara peraturan sama keyakinan. Si anak itu menjawab enak keyakinan Bu. Terus proses caranya gimana? Enak yang ini Bu, enak dengan cara restitusi. Kenapa? Waktu itu saya tanya. Kebetulan tadi ada di sini videonya, cuman ya mohon maaf ada gangguan. Jadi pada waktu itu si anak memang mengutarakan kesalahan pendapat dia. Lebih enak Bu, jadi saya lebih tahu, lebih merasa dihargai katanya ya, bahwa dia itu diberikan kesempatan untuk memberikan solusi terhadap diri dia sendiri. Jadi kita tidak memberikan itu memaksakan kehendak intinya. Itu ya. Nah itu Bapak Ibu mungkin apa yang harus kita rubah mulai hari ini untuk sekolah kita tercinta di SMP Negeri 2 Kersamanah teh eta apa nginten anu janten PR urang da abdi oge salerosna setelah mempelajari modul ini luar biasa merasa tertampar karena memang itu gitu yang selalu saya lakukan, apalagi di sini saya sebagai pembina OSIS sering berhubungan dengan anak-anak. Aduh di satu sisi teh kumaha geuninnya kabarudak teh upami teu ngangge bolotot teh jeung ngangge curug mah laki diguguk. Tapi ada satu pemikiran gitu. Itu kan tekenging terus gitu ya. Tah panginten eta sedikit-sedikit anu ku abdi dipelajari. Alhamdulillah Bapak Ibu, mudah-mudahan panginten naon anu atos didugikeun dinten ayeuna teh mudah-mudahan tiasa janten manfaat sareng tiasa diimbas tiasa dilakukan di sekolahnya masing-masing, terutama Bapak Ibu yang sebagai wali kelas panjenengannya. Harapan abdi mah harapan pribados, mudah-mudahan keyakinan-keyakinan kelas yang tadi contoh di kelas 8D sudah, kantun kelas-kelas lainnya yang mudah-mudahan nantinya bisa menjadi sebuah keyakinan sekolah. Bukan lagi peraturan yang ada, bukan lagi paksaan yang ada, bukan lagi anak diolok ke karadaek, nah itu, tapi dia melakukan segala tindakan berdasarkan nilai keyakinan dia sendiri. Itu pangintennya Bapak Ibu. Cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf telah mengganggu dan menyita waktunya yang seharusnya Bapak Ibu saat ini sudah beristirahat di rumahnya bersama keluarga, harus tersita karena memang ada program diseminasi yang harus saya lakukan. Terima kasih ya, mudah-mudahan amal baik Bapak Ibu bisa diterima oleh Allah dan intina panginten tos luntur kewajiban kanggo abdi pribadi yang mudah-mudahan bisa bermanfaat sampai ke yaumil akhir. Sakedik oge insyaallah janten amal upami ku urang didugikeun kitu nya. Sekap sakian panginten Bapak Ibu kanggo pertemuan dinten ayeuna.
Salam baktos ka ibu bapak keluarga sanes kanten di bumi. Hatur nuhun kana kasumpingan nana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Komalasari, unit kerja SMP Negeri 2 Kesamana. Saya akan menyampaikan tentang kegiatan calon guru penggerak atas nama Puspa Medalia SPD, yaitu angkatan ke-7. Hasil dari desiminasi mengenai budaya positif, yaitu beliau menyampaikan mengenai keyakinan kelas. Alhamdulillah, setelah beliau menyampaikan mengenai keyakinan kelas, SMP Negeri 2 Kesamana akan mengalami suatu perubahan yang positif. Harapan saya, semoga yang disampaikan oleh beliau, SMP Negeri 2 Kesamana mengalami perubahan yang besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Anak-anak, karena sekarang kita memasuki semester yang kedua, di mana pada waktu semester 1 kita telah membuat serangkaian tata tertib dan sanksi di kelas ini. Nah, untuk semester 2 ini ada sedikit perubahan mungkin ya. Kalau tata tertib memang itu harus selalu ada. Mungkin kalau untuk tata tertib sekolah memang harus ada. Tujuan untuk tata tertib itu untuk apa? Kenapa harus ada tata tertib? Untuk apa? Kanggo naon tadi? Kenapa harus dibuat tata tertib sih? Agar apa? Perlu tidak sih dibuat aturan atau tata tertib? Perlu. Untuk apa? Salah satunya. Kalau hidup tanpa ada tata tertib bakal bagaimana? Nah, bakal berbuat seenaknya. Jadi memang tata tertib itu diperlukan salah satunya agar hidup kita lebih terencana dan tentunya lebih teratur. Hanya di sini akan sedikit ibu rubah anggapan dan paradigma kalian bahwa kalau untuk tata tertib sekolah itu tidak akan kita rubah. Hanya saja untuk saat ini kita akan coba membuat kesepakatan kelas. Kita akan mencoba merubah dari tata tertib dan sanksi kelas 9D menjadi berupa 8D menjadi berupa sebuah kesepakatan kelas dan yang nanti akan kita rubah menjadi sebuah keyakinan. Terus, jadi aya nama bukan lagi berupa peraturan, bukan lagi berupa sanksi. Jadi nanti akan Ibu terapkan berupa kesepakatan yang akan menghasilkan keyakinan. Sebuah kesepakatan masing-masing orang, kalian menuliskan apa yang menjadi harapan dan impian kalian di kelas ini, ya, berupa nilai-nilai kebajikan. Tapi ada syaratnya, tidak boleh menggunakan kata negatif. Contoh, jangan membuang sampah sembarangan. Ada kata negatif tidak? Ada, yaitu kata jangan. Lebih baik diganti dengan menggunakan bahasa membuang sampah pada tempatnya. Jadi tidak boleh ada kata negatif. Kita dulu akan membagikan. Nah, ini ada kertas post-it. Nanti masing-masing Ibu berikan satu kertas post-it di mana kalian menuliskan satu harapan atau impian yang menjadi kelas yang kalian inginkan di kelas 8D ini. Kalian tuliskan dalam kertas ini. Supaya yang ditempelnya jadi valid. Nah, supaya nanti dia bisa ditempel di depan. Posisinya nanti seperti ini. Yang ditempelnya ini di belakangnya. Nah, silakan kalian tuliskan yang menjadi nilai kebajikan atau kesepakatan kelas kita menurut diri masing-masing. Nanti kita diskusikan bersama. Oke? Ibu beri waktu kurang lebih 5 menit untuk menuliskan. Cukup?
kalian sudah menuliskan masing-masing harapan dan nilai-nilai kebajikan dari diri kalian sendiri, ini silakan saatnya untuk menempelkan ke kertas atau papan yang sudah ibu sediakan dari kesepakatan kelas kita. Silakan Hanif. Nah, sekarang kalian sudah masing-masing menempelkan apa yang menjadi kesepakatan kelas kita. Oke, selanjutnya Ibu nanti akan membacakan dari kesepakatan kelas apa yang kalian inginkan sebenarnya, harapan-harapan kalian di kelas itu seperti apa, dan nilai-nilai kebajikan apa yang ingin kalian tanamkan di kelas kita. Nanti dari kesepakatan kelas ini Ibu akan berubah menjadi suatu bentuk apa? Keyakinan. Nanti yang akan muncul adalah keyakinan dari kelas 8B. Nah, kalau ini kesepakatan kelas biasanya berupa kalimat yang lebih panjang, yang sulit untuk diingat. Tapi nanti Ibu akan merubah dari kalimat yang panjang-panjang ini menjadi intisarinya saja. Jadi supaya kita lebih mudah dalam mengingat apa yang menjadi keyakinan kelas kita. Satu kesepakatan kelas dari teman kalian yaitu mengikuti kegiatan kerohanian seperti tadarus, duha dan sebagainya. Kemudian menjaga fasilitas kelas, kemudian datang tepat waktu dan mengerjakan tugas dari guru. Mengikuti kegiatan kerohanian seperti tadarus berarti itu masuk ke keyakinan kelas apa? Disiplin. Jadi lebih umumnya disiplin, tanggung jawab atau tertib. Lebih kemana? Mengikuti kegiatan kerohanian seperti tadarus dan sebagainya itu lebih ke apa? Disiplin. Datang tepat waktu itu lebih ke apa? Ke disiplin. Oke, berarti kita akan dapatkan keyakinan kita kelas yang pertama yaitu apa? Disiplin. Jadi disiplin ini sudah memuat tentang datang ke kelas tepat waktu, kemudian mengikuti berbagai kegiatan yang ada di kelas kita. Kemudian di sini tadi ada mengerjakan tugas dari guru, berarti itu termasuk ke dalam nilai keyakinan yaitu kedisiplinan. Tidak boleh mengotori kelas. Nah ini berarti itu termasuk ke dalam bisa kedisiplinan juga, bisa ke dalam tanggung jawab juga. Ya, oke lanjut. Tadi tepat waktu disiplin bukan? Disiplin. Membuang sampah pada tempatnya disiplin? Disiplin juga. Mengerjakan tugas dengan baik, buang sampah pada tempatnya sama ya rata-rata. Berarti nilai kedisiplinan. Ada yang beda tidak? Berbicara yang sopan dan tidak menggunakan waktu luang untuk belajar, masuk pada tanggung jawab, membawa melaksanakan kegiatan kelas, tanggung jawab juga. Oke, nah dari setelah kita tadi membaca masing-masing kesepakatan kelas kita, lalu kita sama-sama tadi merubah menjadi dalam suatu bentuk keyakinan. Dimana kalau keyakinan kelas ini kata-katanya itu lebih simpel dan lebih mudah diingat, dan dia berupa kata-kata yang lebih umum, yang lebih positif. Nah, sehingga kita dapatkan keyakinan kelas 8D yang pertama adalah disiplin. Kemudian yang kedua, tanggung jawab. Dan ketiga, sopan, saling menghormati dan menyayangi. Yang keempat, kerjasama sama. Dan yang kelima, aktif. Baik, nah sekarang alhamdulillah kita sudah sama-sama mendapatkan keyakinan kelas kita. Dan ini yang benar-benar harus kita yakini, bahwa sekarang kita sudah merubah dari tata tertib dan sanksi itu sudah dalam bentuk keyakinan. Yang mudah-mudahan ini bisa kalian benar-benar yakini, kalian benar-benar hayati, dan itu dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, paham? Nah sekarang silakan kalian untuk dari kesepakatan kelas ini masing-masing menandatangani. Ya, tanda tangan di bawah. Ini bawah hasil kesepakatan kelas kita. Oke, nanti
si keyakinan kelasnya akan Ibu buat dalam bentuk poster supaya lebih indah dan supaya bisa kalian lebih mengingat di kelas. Oke? Silakan mulai dari Hanis untuk menandatangani di sini. Karena sekarang di sini kalian sudah memberikan tanda tangan atau menandatangani kesepakatan kelas kalian, berarti kalian artinya harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita sepakati di kelas. Nah, sekarang Ibu akan berikan titik mangsa kapan kesepakatan ini dibuat, ya. Di sini kita tuliskan Garut. Harusnya sebelah sini sih tadi titik mangsanya. Garut Januari 2020. Ya, jadi kesepakatan ini dibuat di Garut pada bulan Januari tahun 2020. Dan Ibu pun di sini akan memberikan tanda tangan sebagai wali kelas 8B. Ya, jadi alhamdulillah kesepakatan kelas kita sudah dibuat dan dalam bentuk keyakinan kelas dan yang nantinya akan kita yakini bersama-sama. Ya, jadi sekarang kita sudah merubah tata tertib dan sanksi kelas 8D. Itu sudah kita buat menjadi suatu bentuk keyakinan. Oke, baik, terima kasih untuk saat ini. Mudah-mudahan kedepannya bisa dilaksanakan dengan baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Iya, waalaikumsalam. Silakan Hanif. Ya, silakan Ibu. Iya, Hanif ya. Hanif, hari Sabtu kemarin sepertinya kamu tidak ikut eskul pramuka ya? Iya Bu, soalnya saya mau ikut paman piknik. Oh gitu, piknik pasti hal yang sangat menyenangkan. Ibu juga mau kalau diajak piknik. Tapi menurut kamu, apakah itu sudah sesuai dengan aturan sekolah kita atau belum? Belum Bu, soalnya saya tidak mengikuti kegiatan eskul pramuka. Oh iya, tapi kamu masih ingat kan dengan keyakinan sekolah kita? Kira-kira keyakinan apa yang belum kamu terapkan saat ini? Tertib dan mengikuti kegiatan pramuka. Kegiatan Iya. sekolah Bu. Nah, kira-kira menurutmu apa sih yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa menerapkan apa yang kamu sudah yakini saat ini? Meminta izin kepada pembina eskul pramuka Bu. Oke, baik. Lalu selain itu apa lagi selain meminta izin? Apa yang bisa kamu lakukan? Mengikuti eskul pramuka dulu baru ikut paman Oke, piknik. baik ya. Jadi sepertinya kamu sekarang udah paham bahwa untuk meyakini apa yang menjadi keyakinan sekolah kita itu kamu harus tertib berarti ya. Jadi nanti di lain kesempatan mudah-mudahan kamu bisa lebih tertib lagi dan harus tertib aturan sekolah. Iya Bu, insya Allah. Ya baik. Untuk saat ini terima kasih. Silakan kembali ke kelas ya. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanif dari kelas 8D ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Guru karena telah diajak berdiskusi tentang masalah saya. Insya Allah saya akan lebih tertib lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.